Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, yaitu kita masuk tanggal 18 Sya'ban 1444 Hijriah, kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat bisa salat berjamaah dan nikmat bisa menuntut ilmu syar'i atau belajar agama. Dan kita berharap semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang Allah muliakan, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Fikih Abi Syuja' atau Matan Abi Syuja', yaitu sebuah kitab fikih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang hari-hari dilarang puasa, yaitu hari-hari seorang muslim dan muslimah diharamkan melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah ketika tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, kemudian di tanggal 10 Dzulhijjah atau bertepatan dengan hari raya Idul Adha, kemudian hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara hari-hari terlarang puasa adalah mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Kalau kita Kamisnya enggak puasa, Sabtunya enggak puasa, kita khususkan Jumat untuk puasa, maka dilarang. Begitu pula mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa, ini dilarang, kecuali ada sebab-sebab tertentu. Dan seorang wanita muslimah, kalau dia sudah bersuami, maka seorang wanita muslimah, seorang istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin dari suaminya. Ini yang kita bahas di pekan yang sebelumnya. Adapun pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang i'tikaf. Ya, karena di sini penulis membawakan penjelasan tentang i'tikaf. Atau sebelumnya beliau memberikan penjelasan sebelum masuk ke i'tikaf, yaitu kafaratul iftar, yaitu apa orang-orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan itu apa hukumnya? Seseorang yang sengaja melanggar atau tidak puasa di bulan Ramadan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran di bulan Ramadan, maka apa hukumannya? Wa man watiya fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihi al-qada'u wal kafarah. Beliau mengatakan barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan secara sengaja, maka fa'alaihi al-qada'u wal kafarah. Maka orang ini terkena yang pertama mengqadha, dia harus mengganti puasa. Yang kedua dia harus membayar kafarah. Ya, membayar apa? Kafarah. Jadi kalau ada suami istri berhubungan di siang hari Ramadan dalam keadaan sengaja, maka suami istri ini terkena qadha dan kafarah. Yang terkena kafarah ya suaminya. Wa ya itqu raqabatin mu'minah. Kafarah ini apa? Yang pertama, membebaskan budak satu orang. Dan sekarang enggak ada perbudakan. Ya. Kalau dulu ada wa ya itqu raqabatin mu'minah, yaitu membebaskan budak, satu orang budak yang beriman. Fa illam yajid, kalau enggak dapat budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka orang ini harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang remeh para jemaah. Ini berat. Ya. Jadi kalau ada seseorang mungkin mungkin baru nikah, ya pasangan muda baru nikah misalnya. Nikahnya di bulan Sya'ban kan gitu ya. Masuk Ramadan. Akhirnya ya mungkin
terbawa hawa nafsu, terbawa ini, akhirnya melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka ini terkena dia harus mengqadha dua-duanya. Adapun yang membayar kafarah ini si suaminya, si laki-laki, yaitu dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, nggak ada berhentinya. Ya, jadi 2 bulan ini misalnya Syawal ya, Syawal itu dia puasa 1 bulan penuh. Nggak boleh ada jedahnya, nggak boleh ada libur sehari. Kalau libur sehari dihitung lagi, pokoknya 1 bulan. Kemudian Dzulqa'dah juga sama 1 bulan. Jadi 2 bulan berturut-turut. Ini bukan sesuatu yang gampang para jemaah. Berat ini. Ya. Fa illam yastati, kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Maka orang ini harus memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya, 1 orang miskin, 1 makanan yang mengenyangkan. Ya makanan, ya lauknya, ya air mineralnya misalnya. Ya. Maka ini sifatnya berurutan ya. Yang pertama itu membebaskan budak, kalau nggak mampu baru puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak mampu baru ngasih makan 60 orang miskin. Jangan langsung milih ngasih makan aja, saya banyak duit kok. Nggak boleh, tapi harus dia coba dulu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini karena ini urutan. Ya ini urutan. Jadi ini diantara penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Suja masih berkaitan dengan fikih puasa ya. Fikih puasa. Ini yaitu bahaya atau hukuman bagi suami istri yang melakukan hubungan di siang hari Ramadan dengan sengaja. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa, wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan utaima anhu likulli yawmin muddun. Barang siapa yang meninggal dunia dan orang ini masih punya hutang puasa, ya, masih punya tanggungan puasa, maka apa yang harus dilakukan Ramadan? Gak mampu apa? Puasa Ramadan. Misalnya, kemudian qadarullah orang tua kita meninggal di hari ke-10 Ramadan. Hari ke-10 Ramadan. Maka kita selaku anaknya, karena orang tua kita kan nggak wajib puasa karena dia sudah tua. Yang wajib adalah membayar fidyah. Dan orang tua kita belum sempat bayar fidyah. Sudah meninggal di tanggal 10 Ramadan misalnya. Maka kita anaknya, kita bayarkan fidyahnya. Kita bayarkan apa? Fidyahnya selama 10 hari tadi. 1 hari kan 1 orang miskin, 1 kali makan mengenyangkan. Ya tinggal kasih apa? Dari 10 orang miskin kasih setiap orang itu makanan. Ya. Ini kata beliau ya, yaitu kalau seseorang itu meninggal dunia dan orang ini masih punya tanggungan puasa, ya, maka walinya atau ahli warisnya itu yang membayarkan fidyahnya. Membayarkan apa? Fidyahnya. Wa syaikhu in ajzani shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Ini pembahasan lain. Dan orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, in ajzani shaum, dan dia tidak mampu puasa, yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Orang yang sudah lanjut usia, sudah tua dan enggak mampu puasa, kalau dia paksakan puasa maka mungkin semaput, ya pingsan. Maka orang ini enggak wajib puasa, orang tua seperti ini enggak wajib puasa, tapi dia memberikan makan setiap hari 1 orang. Ya. Tinggal Ramadannya berapa hari? Ramadannya 29 hari. Ya 29 hari dia ngasih makan setiap hari 1 orang, setiap hari 1 orang, setiap hari 1 orang. Atau bisa dirapel. Di hari ke-29 dia cari 29 orang miskin langsung kasih makan semuanya. Itu beres. Ya. Ini mana yang mudah? Kalau Ramadannya 30 hari ya sesuai dengan Ramadannya. Ramadan 30 hari 30 orang miskin. Ya, kan Ramadan kan kadang 29, kadang 30 sesuai dengan hilal. Sesuai dengan apa? Hilal. Wal hamil wal murdi. Orang yang wanita yang hamil dan menyusui. In khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Kalau orang yang hamil dan menyusui ini khawatir akan dirinya, keselamatan dirinya, kesehatan dirinya, maka orang yang hamil, wanita yang hamil dan menyusui boleh enggak puasa dan dia mengqadha di hari yang lain. Fa in khafata ala auladihima,
Adapun kalau wanita yang hamil dan menyusui itu yang dikhawatirkannya kesehatan anaknya, kalau kesehatan bayi yang dikandungnya, aftarata, ya maka dia boleh berbuka dan dia mengqadha dan membayar kafarah, yaitu ngasih makan atau membayar fidyah. Dan ini ada perselisihan di antara para ulama ya. Ini perselisihan para ulama. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yakdiyan. Adapun orang yang safar, yang safarnya itu memberatkan untuk tetap puasa, maka dia boleh tidak puasa dan dia mengganti di hari yang lain. Ya. Jadi dalam masalah yang tadi, wanita yang hamil dan wanita menyusui ini ada khilaf di antara para ulama, apakah hanya wajib mengqadha saja, ya, atau hanya mengqadha dan membayar fidyah. Ini ada khilaf di antara para ulama. Baik, sekarang kita masuk ke i'tikaf. Ya, kita masuk kepada salah satu ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, yang dimana ibadah ini selalu dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi i'tikaf ini ibadah yang rutin dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahunnya. Semenjak beliau hijrah ke Madinah, jadi Nabi tinggal di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya, beliau tinggal di Madinah 10 tahun. Selama 10 tahun ini beliau selalu i'tikaf. Di setiap tahunnya i'tikaf. Di bulan Ramadan. Ya. Maka jadi i'tikaf ini hukumnya sunnah muakkadah para jamaah. Sunnah yang dianjurkan karena Nabi tidak pernah meninggalkan sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengerjakan. Ya, apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Sebelum kita baca keterangan dari Al-Imam Abu Syuja, beliau mengatakan i'tikaf ini al-habsu wal mulazamatu wal iqamatu 'ala syai'. I'tikaf itu dari segi bahasa yaitu al-habsu wal mulazamatu wal iqamatu 'ala syai', yaitu kita menduduki suatu tempat untuk suatu tujuan, menduduki suatu tempat, ya, atau menempati suatu tempat untuk satu tujuan. Ini namanya i'tikaf dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah atau dari segi syar'i adalah al-iqamatu fil masjidi biniyatin makhsusah, yaitu berdiam diri di masjid dengan niat khusus, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, i'tikaf dari segi istilah yaitu berdiam diri di masjid dengan niat khusus. Niat ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini i'tikaf itu berdiam diri di suatu tempat untuk tujuan tertentu dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, i'tikaf ini al-iqamatu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tadi pengertian i'tikaf dari segi bahasa dan dari segi istilah atau dari segi syar'i. Kemudian kita baca keterangan atau penjelasan dari Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala. Wal i'tikafu, kata beliau, wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang ditekankan. Ya. Karena apa? Karena kana ya'takiful ashr, disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan wa yuwadibu alaihi. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, dan beliau selalu melakukan hal itu setiap tahunnya semenjak beliau hijrah ke kota Madinah. Ya. Jadi i'tikaf ini ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi setiap tahunnya, yaitu di 10 hari terakhir. Di 10 hari
Nabi SAW itu beliau awalnya iktikaf di pertama Ramadan. Kemudian malaikat Jibril memberikan kabar, yang kamu cari itu di Lailatul Qadar itu 10 hari yang kedua. Kemudian beliau iktikaf di 10 hari yang kedua. Kemudian Jibril mengabarkan lagi, sesungguhnya yang kau cari itu di 10 hari yang terakhir, yaitu di malam Lailatul Qadar yang dicari itu di 10 hari terakhir. Maka beliau setelah itu rutin iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, ini dalilnya bahwasanya iktikaf itu hukumnya adalah sunnatun muakkadah atau sunnatun mustahabbatun. Kemudian iktikaf ini kapan jadi wajib hukumnya? Iktikaf itu hukumnya menjadi wajib kalau orang ini bernazar untuk melakukan apa? Iktikaf. Misalnya begini. Kalau Allah menyembuhkan penyakit saya, maka saya bernazar untuk iktikaf sehari semalam. Ini orang ini nazar dan dia ucapkan nazarnya. Maka iktikaf yang awalnya hukumnya sunnah berubah menjadi apa? Wajib. Karena orang ini sudah bernazar. Nazar kan harus dikerjakan. Kalau nggak mampu mengerjakan kan ada kafarah nazar. Ini ada pembahasan dalam fikih bab nazar ada sendiri ya. Tapi kita bicarakan masalah iktikaf ini. Jadi iktikaf ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Iktikaf ini menjadi wajib kalau orang itu bernazar untuk melakukan iktikaf. Ya, maka dia wajib untuk melaksanakan nazarnya. Kemudian kita lanjutkan, wal iktikaf sunnatun fi Ramadan wa fi ghairihi min ayyamis sana illa annahu asyaddu istihbaban fi Ramadan fil ashr al-awakhir minhu asyaddu istihbaban. Iktikaf disyariatkan di sepanjang hari, di sepanjang tahun ya, mohon maaf. Iktikaf ini disyariatkan di setiap hari, setiap tahunnya. Enggak harus di bulan Ramadan, enggak khusus di Ramadan. Ya. Jadi boleh seseorang iktikaf di bulan Syawal. Seseorang iktikaf di bulan Dzulhijjah. Itu boleh, kalau dari segi bolehnya boleh. Ya. Boleh misalnya kita weekend akhir pekan, kita nggak ada agenda keluar kota, nggak ada agenda jalan-jalan sama keluarga, maka kita iktikaf di masjid. Ya. Itu silakan karena kita punya waktu luang. Itu boleh. Ya, itu boleh. Namun iktikaf ini lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar yang itu akan bisa kita raih diantaranya dengan iktikaf. Itu lebih mudah. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu lebih mudah kalau orang itu iktikaf. Ya. Baik, ini tadi pengertian iktikaf, kemudian hukum iktikaf ya. Kemudian yang berikutnya, walahu syarton. Iktikaf ini punya 2 syarat. Iktikaf ini punya dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah an-niyah. Yaitu ada niat. Ya, ada niat di dalam hati. Karena orang kan beda-beda. Yang membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain itu niat. Yang membedakan antara aktivitas biasa dengan ibadah itu niat. Seseorang misalnya masuk masjid karena dia kecapean naik motor dia, jarak jauh kecapean. Kemudian mampir ke masjid untuk istirahat. Enggak ada niat iktikaf, cuman masuk masjid, sholat, kemudian lesehan di teras, tapi enggak ada niat iktikaf. Maka orang ini dia dikatakan iktikaf. Karena memang karena ada tujuan lain, dia kecapean, dia ingin istirahat, dia cari masjid selain untuk sholat, kemudian dia istirahat di situ. Maka ini bukan dikatakan orang yang iktikaf. Ya. Jadi yang pertama itu niat, syarat sahnya iktikaf itu harus ada niat. Ya, harus ada niat dalam hati. Yaitu niat berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya agenda iktikaf di 10 hari terakhir, kita punya niat nanti Ramadan ini, insyaallah 1444 ini kita mau iktikaf. Di
10 hari terakhir. Maka mulai kapan kita itikaf? Itu mulai sebelum matahari terbenam di tanggal 21 malam 21 Ramadan. Misalnya besok malam 21 nih ya. Besok malam 21. Besok nanti malam 21. Nanti malam 21. Maka sebelum maghrib itu kita sudah sampai di masjid. Sudah bawa barang, bawa pakaian untuk ganti gitu ya. Datang ke masjid, bilang ke panitianya saya mau itikaf. Ini untuk laporan saja, tapi niat kan dalam hati kan para jemaah, niat kan dalam hati. Tapi kan kita perlu laporan. Biasanya kalau sebagian masjid itu yang mau itikaf itu menyerahkan fotokopi KTP untuk keamanan misalnya, nggak masalah. Serahkan fotokopi KTP, kita bawa barang, ya bawa pakaian secukupnya, kita itikaf. Ini 10 hari terakhir, itu mulai malam 21 ya, malah hari ke-20 sebelum matahari terbenam kita sudah masuk ke masjid. Ya, mulai di situ kita mulai itikaf sampai malam takbiran. Jadi misalnya matahari terbenam, pemerintah mengumumkan besok hari raya, ya sudah itu selesai 10 hari terakhir ini selesai. Itikafnya selesai di situ, boleh pulang. Namun lebih utama lagi, kalau lebih mau pahala yang lebih banyak lagi, kita tetap di masjid itu sampai selesai sholat Idul Fitri baru pulang. Ya, baru apa? Baru pulang meninggalkan masjid tersebut. Ya, sholat Id biasanya kan di masjid itu kan ada sholat Id ya, ada di lapangan. Kebetulan masjidnya dekat sama lapangan, jadi dia keluar dari masjidnya, kemudian dia sholat Id di lapangan tersebut, kemudian dia baru pulang. Ya, tapi kalau nggak mampu karena sudah kangen sama keluarga, ya sudah pulang di malam takbiran itu nggak masalah. Ya, ini tadi niat yang pertama harus ada apa? Syarat sahnya itikaf itu harus ada niat. Harus ada niat. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Tergantung apa? Niatnya. Kemudian syarat yang kedua adalah al-lubsu fil masjid. Al-lubsu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Ya. Syarat yang kedua, itikaf itu dinamakan itikaf kalau orang ini berdiam diri di masjid. Ya. Jadi harus di masjid, nggak boleh di rumah. Itikaf mau itikaf di rumah, oh nggak boleh para jemaah. Ya, ini ngada-ngada, ini namanya mengada-ngada dalam agama. Ya. Jadi itikaf ini harus di masjid. Harus di masjid. Misalnya kita di rumah itu kan biasanya rumah-rumah kan ada musola ya, tempat sholat ya. Tempat sholat di rumah itu dikhususkan ada tempat sholat. Kita mau itikaf di situ nggak boleh. Kita nggak dapat pahala itikaf di situ. Ya. Jadi harus dilakukan di masjid. Masjid ini kalau kita ada para ulama yang masjid ini harus masjid wakaf. Ya. Masjidnya ini harus tanah dari tanah wakaf. Jadi misalnya terkadang di perkantoran itu kan ada masjid para jemaah. Jadi ada orang itu kerja di sebuah perkantoran, di kantor itu ada masjid. Namun ini bukan masjid yang wakaf. Ya, karena apa? Karena kalau kantor ini pindah, kan bisa jadi gedung itu digunakan untuk tempat yang lain. Bisa untuk tempat ini, tempat itu. Ini namanya perkantoran ada masjid, tapi masjid ini bukan masjid yang paten. Kalau kantor ini pindah, sama yang punya gedung bisa digunakan untuk yang lain, nggak dijadikan tempat sholat lagi, itu bisa. Maka di antara yang saya baca dalam salah satu referensi, masjid tempat itikaf dan masjid yang diwakafkan. Memang masjid ini tanahnya itu tanah wakaf, kemudian didirikan masjid di situ. Ya, ini di antara syarat itikaf. Apakah masjidnya itu harus ada sholat Jumatnya? Karena kalau masjid kan biasanya ada sholat Jumat ya. Kalau nggak ada sholat Jumat kan biasanya apa? Musola, langgar, surau gitu ya. Jadi sebetulnya ini beda penamaan saja. Ya. Jadi selama tempat ini tempat khusus untuk sholat dan ini adalah tanahnya itu wakaf, kemudian di situ ada bangunan dan memang digunakan sholat 5 waktu berjamaah, maka boleh kita itikaf di situ. Walaupun nggak ada sholat Jumat. Nanti pas hari Jumat kita keluar ke masjid jami untuk sholat Jumat, baru balik lagi ke tempat itu untuk itikaf lagi, nggak masalah. Karena ini keluar ada keperluan, ada hajat, ya. Ya kalau memang di masjid itu ada Jumatan ya sudah lebih enak lagi. Kita nggak perlu keluar untuk cari tempat sholat Jumat, ya. Jadi ini jangan
disalahpahami ya. Jadi boleh sholat kita itikaf di musola, di surau. Ya, kalau bahasa kita langgar itu boleh. Kita itikaf di sana. Ya. Kemudian kalau kita laki-laki wajib sholat Jumat ya pas hari Jumat ya kita keluar dari tempat itikaf itu keluar menuju masjid untuk sholat Jumat. Setelah sholat Jumat balik lagi ke tempat itikaf. Ya. Maka kalau nggak mau repot ya sudah kita cari masjid yang di situ didirikan sholat Jumat sehingga kita bisa itikaf selama 10 hari terakhir. Tapi ini dari dua syarat ya yang disebutkan oleh para ulama. Mungkin ada yang bertanya juga, berapa lama itikaf ini harus dilakukan? Apakah harus 10 hari terakhir gitu ya, full? Atau boleh nggak kita itikaf itu sehari semalam tok misalnya? Atau malamnya tok, siangnya kita masih kerja? Ya di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya ada yang mengatakan bahwasanya itikaf itu ya minimal sehari semalam, ya minimal sehari semalam. Ada yang mengatakan itikaf itu ya yang bagus ya 10 hari terakhir, karena yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu beliau itikafnya 10 hari terakhir. Ya bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sekian hari, tapi beliau 10 hari terakhir. Namun di sini pendapat yang insya Allah lebih kuat adalah boleh seseorang itu itikaf walaupun hanya sekian jam, ya sekian jam. Karena itikaf itu kalau kita lihat definisinya apa? Berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdiam diri ini semampu kita, ya. Berdiam diri ini semampu kita, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, maka semampu kita. Yaitu yang penting tadi ada niatnya. Yang penting ada niatnya. Bahkan saya juga pernah baca, misalnya seseorang ya seperti kami menyampaikan pengajian, maka ketika saya masuk masjid saya niat itikaf bisa, ya karena saya berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu. Ini kan ibadah, saya menyampaikan ilmu ini ibadah, ya menyampaikan materi seperti fikih ini adalah ibadah, itu bisa. Jadi kalau para penceramah, para asatid itu kalau kita menurut pendapat bahwasanya itikaf itu enggak terbatas dengan waktu-waktu tertentu, ya nggak harus sehari semalam, maka bisa kita datang ke masjid, ya kita taklim sambil gitu dalam hati kita niat itikaf, ya itu bisa, itu diperbolehkan. Apalagi misalnya kalau di 10 hari terakhir sebagian itu kan masih kerja para jemaah, ya sebagian masih bekerja, dia mungkin baru libur itu di hari ke-25 Ramadan atau di hari ke-27 baru libur di kantornya. Maka silakan kalau kita mau itikaf habis pulang dari kantor, ya kita nggak ke rumah, tapi kita belokkan ke masjid, kan gitu ya, ke masjid, pamitan sama istri, pamitan sama anak-anak, pamitan sama orang tua juga, ya nanti jangan-jangan kita itikaf orang tua kita nelpon, suruh pulang, ya sudah pulang, ya, maka misalnya besok malam 21, atau nanti itu malam 21, ya sudah nanti dari kantor kita nggak usah ke rumah, kita langsung ke masjid, ya. Buka puasa di situ, kemudian sholat berjamaah, kemudian sholat isya, kemudian tarawih, kemudian istirahat, ngaji sampai subuh. Ya sampai subuh. Biasanya disediakan sahur kok, jangan khawatir. Biasanya masjid itu menyediakan apa? Sahur. Ya. Jadi orang itikaf itu para jamaah, dari salah satu ceramah yang saya dengarkan, itikaf itu intinya orang itu menyendiri. Dia berdiam diri di masjid, dia menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebisa mungkin orang itikaf itu menyedikitkan berinteraksi dengan orang atau menyedikitkan sibuk dengan urusan dunia. Ya kalau perlu selama itikaf itu kita jarang buka medsos. Ya. Jadi selama 10 hari terakhir Ramadan kita nggak usah update status, nggak usah lihat statusnya orang, ya nggak masalah, nggak dosa kan ya? Kita nggak lihat status orang dosa apa enggak? Kan enggak kan? Ya, karena memang itikaf ini tujuannya itu kita berdiam diri di masjid dan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyendiri. Bahkan kalau kita
baca dalam beberapa referensi, Nabi SAW kalau beliau itikaf itu beliau kayak buat apa ya, kayak buat kemah gitu para jemaah. Kalau kita biasanya orang-orang yang naik gunung itu kan ada kayak kemah gitu ya. Itu sudah di masjid, beliau bikin kemah. Beliau masuk ke situ menyendiri. Ya baca Al-Quran, ya zikir, ya doa, ya berbanyak sholat dan sebagainya. Maka memang tujuannya itikaf itu untuk melatih seseorang itu menyendiri, beribadah kepada Allah. Ya bolehlah ngobrol sama teman itikaf, boleh ngobrol, tapi jangan lama-lama ngobrolnya. Ya, jangan lama-lama. Sesekali saja, seperlunya ya sudah. Karena ini diantara tujuan itikaf adalah untuk menyendiri, yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan berdiam diri di masjid. Dan ini perlu, ya, karena apa? Karena dalam 1 tahun misalnya, dalam 1 tahun itu kan kita sering interaksi sama orang, ngobrol, medsos, ya komentar status sana, komentar status ini, itu sepanjang hari kayak gitu, sepanjang tahun kayak gitu para jemaah. Jadi di antara hikmah iktikaf ini kata para ulama itu seseorang itu perlu waktu. Dia menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan dunia dia tinggalkan. Sementara waktu hanya 10 hari saja. Ya, hanya 10 hari saja dia gunakan untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lain sebagainya. Maka ini di antara hal-hal yang perlu diperhatikan saat apa? Saat iktikaf. Ya. Karena nanti toh kita juga akan sendirian nantinya. Dalam artian sendirian itu di alam kubur kan kita sendirian nanti. Yang menemani nanti cuma amal ibadah kita. Ya. Jadi kalau di dunia kita nggak pernah berlatih untuk sendirian, ini repot para jemaah. Ya, kita harus berlatih. Suatu saat nanti saya akan sendirian di alam kubur, saya sendirian. Ditinggalkan sama istri, ditinggalkan sama anak, ditinggalkan sama cucu, ditinggalkan sama tetangga, ditinggalkan sama teman. Itu di alam kubur kayak gitu nanti kita. Yang menemani cuma amal ibadah kita, amal soleh itu yang menemani nanti ya. Maka di dunia kita harus berlatih. Ini kalau mampu itikaf ya, itikaf. Ini diantara yang disebutkan. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau, wala yakhruju minal i'tikafil manduri illa lihajatil insan. Seseorang itu i'tikafnya dikatakan batal kalau dia keluar dari masjid. Kalau tidak ada keperluan, ya. Kalau nggak ada keperluan yang urgen, keperluan yang penting, kemudian dia keluar dari masjid, maka i'tikafnya batal. Maka dia kalau kembali lagi ke masjid, maka niat lagi. Ya niatnya diulang lagi dalam hati. Ya. Karena i'tikaf tadi kan artinya berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun wala yakhruju minal i'tikafil mandur ila lihajatil insan. Adapun kalau keluar dari masjid karena ada keperluan, misalnya beli sabun, beli sampo, maka nggak masalah. Keluar sebentar, langsung balik ke tempat i'tikaf. Ya. Tapi kalau keluar cuma untuk cari kebab, keluar cari apa misalnya, ya janganlah. Nggak perlu kayak gitu. Itu kan bukan terlalu hajat. Ya bukan hajat yang sangat urgen ya, sangat urgen. Apalagi kalau i'tikaf itu kita sudah disediakan buka dan sahur. Jadi harus fokus ibadah. Nggak usah mikir makan, nggak usah mikir ini, mikir itu, pokoknya fokus ibadah para jemaah. Ya. Dengan i'tikaf itu kan kita mendapatkan suasana yang baru. Ya, kita tidur di kasur yang biasanya kita tidur di tempat yang nggak biasanya kita tidur di situ. Yang biasanya tidur di kasur yang empuk, kamar yang enak. Sekarang tidurnya di masjid ala kadarnya. Ya masjidnya kadang ada karpetnya, kadang nggak ada karpetnya, kadang kedinginan, kadang kesemuan. Ya itu harus sabar. Ya, kan kita membiasakan diri keluar dari zona nyaman. Yang biasanya kita di rumah setiap harinya sepanjang tahun itu enak tidurnya, pakai selimut, pakai bantal, pakai guling, spring bed. Ya, kemudian i'tikaf ternyata ala kadarnya. Kemudian di situ banyak peserta i'tikaf yang lain. Ya harus sabar di situ. Harus apa? Harus sabar. Biasanya kita tidur sama istri, tidur sama anak, ini tidur sama peserta i'tikaf yang lain. Ya, kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit masih tentang masalah berkaitan dengan hal i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab.
اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sedikit kata Al-Imam Abu Syuja. Beliau mengatakan wala yakhruju minal i'tikaf fil mandur illa li hajatil insan. Dan seseorang itu enggak boleh keluar dari masjid ketika dia i'tikaf kecuali kalau ada keperluan, illa li hajah au udrin bin haidin au maradin. Atau ketika seorang itu i'tikaf kemudian dia sakit, akhirnya dia harus pulang, maka silakan dipersilakan dia pulang karena ada uzur. Ya, ada uzur. La yumkinul muqamu ma'ahu wa yubtulu bil wad'i. Kemudian ketika i'tikaf ini tentunya tidak boleh menggauli istri, ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid, ya. Jadi ini ketika i'tikaf itu seseorang hendaknya punya target. Insya Allah kalau orang itu i'tikaf 10 hari itu bisa khatam Al-Quran. Insya Allah bisa para jemaah. Sehari 3 juz lebih atau sehari 4 juz selesai. Ya, itu bisa selesai. Kalau seseorang itu i'tikaf selama 10 hari
bisa 1 kali khatam kalau dia punya target. Ya, di sebagian masjid ketika itikaf itu di pagi harinya dikasih kajian. Mungkin supaya para mu'takif orang-orang itikaf itu enggak bosan atau yang semisalnya dikasih kajian. Tapi kalau enggak ada kajian, itu gunakan waktu untuk baca Al-Qur'an, untuk zikir, untuk doa, perbanyak salat sunnah. Ya. Jadi bayangkan kalau orang itu itikaf, insya Allah dia akan dapat Lailatul Qadar. Ya, dia akan dapat Lailatul Qadar karena dia sampai bersih sebelum Lailatul terakhir untuk melakukan itikaf. Kemudian dalam sebuah hadis, seandainya kita belum mampu itikaf, seandainya belum mampu, tapi kita perlu ada niat. Saya belum pernah itikaf sama sekali seumur hidup saya. Maka perlu ada keinginan para jemaah. Ya minimal sehari, 2 hari di bulan Ramadan. Perlu ada keinginan. 1 malam, 2 malam. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ahabbun nasi ila wa yanfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wa habbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Ya. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Takshifu anhu kurbah, engkau membantu kesusahannya. Aw tabdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Aw tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Perhatikan di sini. Li'an amshi ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid yani Masjidil Madinati syahran. Seandainya aku berjalan dengan saudaraku, kata Nabi, untuk suatu keperluan, maka itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ya. Jadi di sana ada amalan atau ibadah yang pahalanya itu enggak kalah dengan pahala iktikaf. Yaitu apa? Yaitu kita berjalan bersama saudara kita untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya saudara kita mau diantarkan ke stasiun. Kita antarkan ke stasiun, sampai selesai kita antar, kita bawakan barangnya sampai dia masuk kereta, berangkat keretanya, itu lebih disukai oleh Nabi daripada itikaf di Masjid Nabawi berapa? Selama 1 bulan. Ini Masjid Nabawi loh, bukan masjid biasa loh. Yang pahalanya itu 1000 kali lipat, 1 kali salat 1000 kali lipat. Ya. Jadi ada, kalau memang ada di antara kita yang masih sibuk, belum sempat itikaf, belum mampu, tapi di sana ada amalan. Tapi tetap kita perlu niatkan untuk itikaf. Tapi di sana ada amalan yang itu lebih disukai oleh Nabi SAW daripada itikaf di masjid beliau, Masjid Nabawi selama 1 bulan. Yaitu berjalan bersama saudara kita untuk memenuhi kebutuhannya. Saudara kita mau diantar kemana? Mau diantar ke bandara, kita antarkan gratis sampai selesai, kemudian kita balik lagi. Itu lebih disukai oleh Nabi SAW daripada itikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Ya. Kemudian ketika itikaf ini kata para ulama, ya ketika itikaf ini hendaknya seseorang itu jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Ya. Jadi mumpung itikaf jauh dari istri, nggak diomeli istri, tenang gitu ya. Akhirnya banyak tidur, ya repot kan? Pindah tidur tuh akhirnya. Itu ibadahnya gitu-gitu aja. Itikaf, selama itikaf cuma dapat 5 juz, kan repot. Jadi itikaf itu kita pindah, biasanya tidur di kamar, ini tidurnya di masjid. Makan ala kadarnya, disediakan panitia. Yang biasanya kalau kita di rumah itu makannya luar biasa enak menunya, ini di masjid ala kadarnya. Harus sabar. Ya. Jadi sebisa mungkin sedikit tidur, sedikit jangan banyak makan ketika itikaf supaya bisa maksimal dalam beribadah. Ya. Kemudian jangan banyak ngobrol ketika itikaf. Kecuali kalau hal-hal yang diperlukan. Ya. Kemudian ketika itikaf ini boleh pakai parfum kalau laki-laki ya. Kalau wanita mau itikaf maka dia harus izin suaminya. Kalau wanita mau itikaf dia harus izin suaminya. Karena itikaf ini sunnah, sedangkan berbakti kepada suami hukumnya wajib. Ya, ini khusus wanita muslimah, maka dia harus izin kepada suaminya. Kalau kita anak, kita sebagai seorang anak, kita masih punya orang tua, izin sama orang tua kita, Pak, Bu, saya mau itikaf. Ya, nanti khawatirnya ketika kita itikaf, orang tua kita nggak tahu, tiba-tiba mereka nelpon suruh pulang, ya pulang. Karena berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, itikaf hukumnya sunnah. Maka dahulukan yang wajib. Dahulukan yang wajib, ya. Jadi dengan itikaf ini insya Allah pahalanya banyak para jemaah. Kita bisa sholat tepat waktu, bahkan di saf pertama nggak ketinggalan, ya. Kita bisa perbanyak doa dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan itikaf. Mungkin ada yang menambahkan atau ada yang bertanya?
berkaitan dengan materi iktikaf pada malam hari ini. Tidak ada ya. Jadi insya Allah bisa dipahami tentang masalah iktikaf ini. Semoga tinggal kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa melaksanakan satu ibadah ini. Ya, melaksanakan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya ibadah apa? Iktikaf. Ya, kita bersusah-susah dahulu di 10 hari terakhir Ramadan. Kita iktikaf. Nanti kita bersenang-senang di hari raya Idul Fitri, ketemu sama keluarga, ketemu sama ya kerabat, itu di hari raya Idul Fitri. Tapi di 10 hari terakhir ini fokuskan untuk ibadah, fokuskan mati-matian untuk cari Lailatul Qadar. Nanti kita bersenang-senang di hari raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.